Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Project Time Management, yang dimana perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nawang Alan Andrian, NIM 2021-53019, dan saya Apriliana Sari dengan NIM 2021-53021. Saya Zainda Yohanas dengan NIM 2021-53026. Selanjutnya di sini pertama saya akan jelaskan terkait pokok bahasan materi yang akan kami presentasikan, yang dimana di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari Project Time Management, dan yang pokok bahasan kedua, aktivitas Project Time Management. Pokok bahasan ketiga yaitu pengukuran Project Time Management. Pokok bahasan keempat yaitu susunan dari Project Time Management. Selanjutnya, untuk pokok bahasan pertama yaitu pengertian dari Project Time Management, yang dimana manajemen waktu merupakan suatu hal yang menjadi aspek penting dalam sebuah manajemen proyek TI, yang dimana dari hal itu dapat disimpulkan terkait pengertian dari Project Time Management, yang dimana metode atau prosedur yang dapat digunakan untuk mengontrol proses pekerjaan agar dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik itu terkait definisi dari proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, maupun kaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Dan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan terkait kualitas produk atau service atau hasil dari unit dari proyek. Tujuan dari Project Time Management ini sendiri pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi target dari waktu proyek yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Di sini pada pokok bahasan yang kedua yaitu membahas terkait aktivitas dari Project Time Management, yang dimana penjelasan terkait setiap tahapan alur-alur yang menjadi kriteria pengukuran dan aktivitas penting dalam manajemen waktu proyek dapat meliputi 6 aktivitas utama, yaitu activity definition atau definisi aktivitas, yang kedua yaitu activity sequence atau pengurutan aktivitas, dan yang ketiga yaitu activity resource estimate atau perkiraan sumber daya aktivitas, keempat activity duration estimate atau perkiraan durasi aktivitas, dan yang kelima yaitu schedule development atau pengembangan dari jadwal, yang keenam yaitu schedule control atau pengontrolan atau pengaturan dari jadwal proyek. Slide selanjutnya. Untuk tahapan dari proses manajemen waktu terdapat 6. Yang pertama yaitu di sini activity definition, yang merupakan pendefinisian dari aktivitas, di mana pendefinisian aktivitas ini adalah suatu identifikasi jadwal aktivitas yang dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil dari proyek yang telah ditentukan. Baik itu dalam satu proyek yang terkadang sudah tercantum dengan jelas tanggal awal dan akhir dari proyek yang akan diselesaikan. Untuk pendefinisian aktivitas tadi, ada hal yang harus dilakukan secara spesifik untuk produksi dari hasil-hasilnya. Untuk yang selanjutnya yaitu activity sequence atau pengurutan aktivitas, di mana di sini terdapat pengidentifikasian dan pendokumentasian hubungan keterkaitan antar suatu aktivitas dan aktivitas lain, yang dimana bentuk tahapan dari pengurutan aktivitas ini atau activity sequence ini mencakup hasil dari setiap aktivitas dan urutan dari tingkatan ketergantungan proses aktivitas yang ada pada proyek. Yang di sini terdapat beberapa contoh penggunaan diagram jaringan, yaitu terdapat 2 dalam activity sequence, di mana ada raw diagramming method atau AOA, dan yang kedua yaitu precedence diagramming method atau PDM. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait activity resource estimate atau perkiraan dari sumber daya aktivitas, yang dimana dalam estimasi jenis sumber daya yang digunakan terdapat penjadwalan aktivitas, yang mana setiap proses atau aktivitas dari proyek diharapkan dapat berjalan secara laksana dan baik.
Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurutan activity duration estimating atau memperkirakan durasi waktu. Durasi estimasi waktu periode dari proyek yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas proyek merupakan bentuk perkiraan dari durasi aktivitas. Activity duration estimating juga melakukan pengukuran estimasi waktu setiap aktivitas dengan cara menambahkan waktu pengerjaan dengan waktu yang mungkin terjadi selisih estimasi yang bersifat aktual. Jadi, dari penjelasan di atas, maka estimasi waktu adalah perkiraan waktu yang akan ditambahkan apabila suatu proyek tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu schedule development atau pengembangan jadwal. Analisa urutan aktivitas, durasi, dan sumber daya yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pemenuhan jadwal hingga terbentuk jadwal pelaksanaan proyek. Menurut pengertian yang ada, schedule development merupakan bagian dari hasil pengembangan pengelolaan waktu proyek untuk menentukan awal dan akhir dari aktivitas pada proyek. Jadi dari penjelasan di atas, maka dari alur pembuatan jadwal atau activity definition, yaitu dikembangkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan kerugian pada suatu proyek. Selanjutnya yaitu schedule control atau kontrol jadwal. Dalam manajemen waktu pada suatu proyek, tentunya terkadang ada hambatan yang tak terduga yang mungkin muncul selama langkah pengawasan dari jadwal dan perhitungan setiap kemungkinan. Pada pengawasan ini, pihak dari manajer proyek perlu juga untuk mempertimbangkan kemungkinan kurangnya sumber daya yang akan diperlukan. Itu selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu mengenai pengukuran project time management. Dalam pencapaian hasil manajemen waktu pada proyek dibutuhkan beberapa metode pengukuran seperti berikut. Gantt chart, yang kedua CPM atau critical path method, yang ketiga critical path, yang keempat free slack or free float, yang kelima total slack or total float, yang keenam a forward pass, dan yang ketujuh yaitu a backward pass. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Gantt chart. Gantt chart merupakan penjelasan jadwal proyek yang memiliki urutan aktivitas proyek seperti tanggal awal dan akhir dari setiap aktivitas yang saling terhubung memiliki simbol format standar. Selanjutnya yaitu CPM atau Critical Path Method. Proyek yang digunakan dalam memprediksi total waktu yang diperlukan untuk teknik analisa jaringan. CPM digunakan dalam penentuan waktu tercepat yang diselesaikan supaya proyek dapat sempurna. CPM juga membantu dalam menentukan deadline-deadline penting agar bisa dipastikan tugas tersebut selesai dengan tepat waktu. Critical path. Critical path adalah the longest path, waktu panjang yang ada pada jaringan diagram penunjuk selisih waktu. Kemudian free slack or free float merupakan periode waktu aktivitas yang ditunda tanpa menunggu dimulainya awal dari suatu aktivitas-aktivitas yang berikutnya. Free float di sisi lain mengacu pada jumlah waktu tugas dapat ditunda tanpa mempengaruhi tanggal mulai tugas berikutnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Seinda Yohanes. Terima kasih. Selanjutnya ada total slack or total float. Di sini periode waktu aktivitas yang dapat ditunda dari awal mulai proyek tanpa menunggu rencana tanggal selesai proyek. Di sini jika total slack aktivitas 0, berarti aktivitas tersebut terletak pada jalur kritis. Dan keterlambatan pada aktivitas tersebut akan berdampak pada waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada A forward pass network diagram yang ditentukan pada awal mulai aktivitas dan tanggal dari aktivitas. Pada forward pass di sini, dalam proses ini, waktu mulai tercepat dari aktivitas berikutnya terhitung berdasarkan waktu selesai tercepat dari aktivitas sebelumnya. Forward pass juga dapat membantu menentukan jalur kritis proyek yang merupakan jalur dengan total durasi terpanjang dan tidak boleh mengalami keterlambatan agar proyek dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya ada A backward pass, penentuan tanggal awal yang terlambat dan tanggal akhir penyelesaian.
Pas ini berguna untuk menentukan jumlah slide atau float untuk setiap aktivitas dalam jaringan proyek. Selanjutnya, di sini pada poin keempat ada susunan proyek tim manajemen, di mana penyusunan dari manajemen waktu yang baik dibutuhkan perangkat dan juga pengalaman dari manajer proyek dalam pengelolaan waktu proyek. Setiap dari pengalaman yang didapat bisa nantinya digunakan untuk menentukan permasalahan dari proyek yang sejenis. Tentunya sebagai bahan acuan dalam menentukan WBS dan critical path text. Selanjutnya, di sini ada studi kasus di sini ada pada PT Trend Communication International, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknologi informasi, lebih tepatnya pada bidang telekomunikasi. Jasa yang ditawarkan yaitu Project Management Office, di mana di sini operator telekomunikasi melakukan implementasi proyek teknologi informasi. Awalnya PT Trend Komunikasi Internasional mempunyai proyek yang dinyatakan pada 1 tahun, maka maksimal toleransi untuk keterlambatan proyek yaitu 2 tahun. Keterlambatan penyelesaian proyek ini harus dikurangi, bahkan dilakukan untuk dapat memenuhi target internal PT Trend Communication International dan juga menghindari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan pada PT tersebut. Selanjutnya yang di sini terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini pada proyek tim manajemen dapat membantu individu atau tim untuk mengelola waktu mereka dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam mengurangi stres. Penting untuk merencanakan waktu dengan baik, mengidentifikasi prioritas, dan menetapkan batas waktu yang realistis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ada teman-teman atau Bapak dosen, silakan bisa bertanya. Terima kasih, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.